Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Selamat menonton, enjoy! Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya, Sniper Aduhai tentunya teman-teman ya. Semoga Anda sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, saya sangat berterima kasih sekali untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya dan yang sudah setia terus menonton video-video dari saya. Oke ya. Dan kali ini teman-teman saya akan berbagi tip atau tutorial lagi tentang senapan tentunya teman-teman ya. Dan kali ini saya akan bahas tentang senapan Canon. Ini Canon jadul, Canon lama teman-teman. Dan Canon ini saya beli cuma harga 50.000 teman-teman, dikarenakan ya namanya Canon sudah lama dan sudah tidak terpakai lagi. Dan juga itu si larasnya atau alurnya sudah tidak ada aluran lagi karena sudah lama sekali. Dan akurasinya sangat jelek sekali teman-teman. Dan kali ini saya mau memperlihatkan ataupun berbagi tipnya. Saya Canon ini seperti ini penampakannya teman-teman nih. Ini Canon sangat jadul sekali teman-teman, seperti ini. Tuh bisa dilihat. Ini Canon asli teman-teman. Nih bisa dilihat tuh ada Canon. Dan si Canon ini teman-teman, saya sudah modifikasi menggunakan laras ini, menggunakan laras saya ambil dari Sub Aceh teman-teman nih. Saya ambil dari Sub Aceh dan pohpornya pun ini sudah bikinan lah, tapi ini jelek, sangat jelek teman-teman. Nantinya saya akan coba dibuat bullpup teman-teman. Dan ini asal ada pegangan sajalah teman-teman, ini buat cek-cek akurasinya nantinya. Dan ini senapan teman-teman sudah tidak terpakai lagi. Ini sudah jelek sekali, ini alurnya sudah jelek dan tidak ada alurnya, di dalamnya tidak ada karena sudah lama sekali. Dan chambernya pun saya pakai dari Sub Aceh ini teman-teman, bersama larasnya di sini. Dan saya pun coba-coba teman-teman, tadinya saya coba-coba bagaimana merubah si Canon ini menjadi laras panjang seperti ini teman-teman. Dan saya berpikir untuk menggantinya, ini mengganti sekaligus chamber sama larasnya menggunakan bekas Sub Aceh. Dan ini laras masih bagus kalau menurut saya nih, bekas Sub Aceh. Dikarenakan ini si Sub Aceh yang saya ambil larasnya ini patah di bagian sininya teman-teman nih. Di bagian pipa tabungnya patah, mungkin sudah lama, dan saya ambil saja ini si larasnya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Oke, seperti ini hasilnya, sangat elegan sekali, mantap lah teman-teman. Kalau hanya untuk senapan di kampung lah, lumayan ini buat hunting tupai ataupun bajing teman-teman. Ini sangat bagus sekali. Dan untuk teman-teman yang punya senapan seperti ini, jangan bingung ataupun dibuang. Kalaupun sudah larasnya sudah jelek, teman-teman bisa mempraktekannya di rumah, bisa menggantinya larasnya seperti ini. Dan cara untuk menggantinya teman-teman sangat mudah sekali ya, sangat mudah lah. Saya akan kasih tahu tentang penjelasannya, bagaimana cara melepaskannya begitu teman-teman. Oke, yang pertama, keluarkan dulu teman-teman, keluarkan dulu semua yang ada di dalam sini, dikeluarin. Pentil-pentilnya itu keluarin, dan juga sama stang pompa ini keluarin semuanya. Yang tersisa hanya tabung sini teman-teman, sama ini pipa tabung yang tersisa. Kalau sudah ya, untuk mengelupaskan atau mencopot ini si Canon ini, untuk mencopot laras sama chambernya harus menggunakan api teman-teman. Yang saya gunakan, jujur saja, yang saya gunakan, saya dibakar pakai kompor teman-teman ya, pakai kompor. Nah ini saya langsung dibakar itu pakai kompor gas teman-teman, bakar. Kalau sudah dibakar kan copot, set itu copot. Nah kalau sudah copot,
kita itu sisa-sisa itunya apa sisa-sisa timahnya kita bersihkan pakai itu apa amplas, pakai amplas. Terus kita ambil raras yang kita mau pasang seperti ini, kita ambil seperti ini, kita ambil terus ditaruh lagi seperti ini, set ditaruh. Terus di sini hati-hati, di sini ada lubang transfer. Nah, harus pas untuk pemasangan chamber ini dengan lubang transfer dari bawah sini, teman-teman. Dari bawah harus pas, jangan sampai tidak pas. Nanti kalau tidak pas, hasil angin dari bawahnya tidak sempurna, teman-teman. Karena mentok di chamber ini kalau si lubang transfernya tidak sesuai begitu. Kalau sudah ditempel seperti ini, set, kita ikat, teman-teman. Di sini ada beberapa bagian, ikat pakai kawat sajalah. Set, ikat pakai kawat, kencengin. Di sini atau di sini juga mau berapa lah, penting diikat pakai kawat tali juga bisa, teman-teman. Ikat. Kalau sudah benar-benar presisi itu ikatan. Nah, di sini jangan lupa, teman-teman, sebelum ini dikasih lasan, sebelum dikasih lasan, di sini kan kalau yang namanya Canon itu kan tabungnya tabung kapsul, tabung tanam di dalam, teman-teman nih. Harus hati-hati dikarenakan kalau Canon menggunakan tabung tanam. Nah, kalau mau membakar ataupun mengelas ini, di sini kita sebelah sini kan ini dia kira-kira seginilah sebelah sini, teman-teman. Di sini tabung tanam yang di dalam, dikarenakan tabung tanam itu menggunakan lasan dulunya si pabriknya itu pembuatannya. Jadi kalau misalkan kita panaskan nanti bisa lepas ataupun bisa rubah tabung tanam yang di dalam. Cara mengatasinya sangat mudah sekali, teman-teman. Sewaktu kita membakar untuk mengelupaskan si laras yang mau kita lepaskan ataupun secara pemasangannya, kita ambil saja itu lamak ataupun lawon lah istilahnya, teman-teman ya. Itu handuk, seperti handuk lah, kain ataupun kain. Kita ambil kain handuk. Kain handuk itu kita kasih air atau dicelupin ke air. Setelah itu diikat di sini, teman-teman nih. Set, dililit sampai di sini. Di sini dililit. Nah, itu fungsinya apa? Jadi supaya kan kalau kain handuk itu kan menyerap airnya bagus, teman-teman. Jadi sewaktu kita membakar ini, jadi tidak panas di bagian yang saya sebutkan tadi atau di bagian tabung tanam yang di dalam, teman-teman, begitu. Untuk cara pengelasannya jangan sampai semuanya dulu. Set, kalau kita kan kalau pakai kompor kan agak susah, teman-teman. Jadi sedikit-sedikit. Misalkan contoh sebagian sini dulu diraset, bakar, terus kita kasih set, terus sampai segini. Set, di sini juga begitu. Untuk itu bahan lasannya teman-teman bisa mudah cari. Ya, bisa mudah cari di toko-toko elektronik juga banyak. Apa itu namanya? Itu namanya vinol, teman-teman ya. Vinol itu seperti buat elektronik radio ataupun TV seperti itu yang bisa digunakan pakai solder, teman-teman. Itu vinol. Nah, ini dibakar, set. Kalau tadi sudah jelaskan, saya diikat pakai kawat. Tadi sininya kita pakai kain handuk yang sudah basah, teman-teman. Nah, ini dibakar, set. Kalau sudah terlihat panas di kompor, kita taruh di sini pinolnya, set, seperti ini, set. Kali itu tiba bisa melepuh kalau kena panas, set. Terus set, sampai benar-benar presisi, teman-teman. Kalau sudah itu dibalik, set. Seperti tadi, bakar lagi, set, dikasih pinol, set, seperti itulah kurang lebih penjelasan dari saya, teman-teman. Dan hasilnya ini seperti ini, teman-teman. Ini sangat kuat sekali, sangat kuat. Dan ini juga masih ada, bisa dilihat tuh, bekas-bekas pinol ini masih ada, tuh seperti ini, teman-teman. Ini belum dirapihkan, nanti saya akan rapihkan pakai grena atau pakai apa saja lah, penting ini tidak terlihat lagi. Ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Kalau menurut saya ini sangat cocok sekali lah, gitu, teman-teman. Kita akan coba dan ini jangan lupa, saya teman, ini juga si Grendel ini juga pakai dari sap Aceh nih. Set, seperti ini.
Kita coba akan dengar suaranya teman-teman. Oke, ini sangat mantap sekali teman-teman nih. Mantap. Ini Canon, tinggal kita kasih pewarna ataupun dicat. Ini dicat. Nantinya saya popornya akan ganti dan akan dibuatkan seperti bullpup teman-teman nantinya ini saya. Dan ini juga bisa pakai teleskop, namanya juga SAP Aceh kan bisa pakai teleskop di sini teman-teman. Di sini juga sudah ada nampak peredam di sini, drat peredam teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bagaimana untuk mengganti laras dari Canon yang sudah jelek, kita ganti seperti yang baru lagi teman-teman. Oke, mantap lah. Oke, ikuti terus keseruan ataupun video-video dari saya, semoga bermanfaat untuk anda semuanya, apalagi untuk pemula teman-teman ya. Semoga anda paham atau dimengerti penjelasan saya, walaupun ya apa adanya lah, dengan alat apa adanya, semoga bisa anda mempraktekkannya di rumah. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.